Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami puji dan kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan oleh karena anugerah-Mu di sepanjang hidup kami. Hingga pada hari ini, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan mendengar firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu, dan ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal 62, ayat 1 dan 2 yang berkata demikian. Untuk pemimpin biduan, menurut Yedutun, Mazmur Daud, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, ketenangan memang sangat dirindukan oleh semua orang, apalagi ketika sedang menghadapi tekanan atau tantangan hidup. Namun tidaklah mudah untuk memperoleh ketenangan di tengah-tengah persoalan. Yang ada malah kita bisa dibuat semakin frustasi atau cemas. Sebagai anak Tuhan, kita harus paham bahwa ketenangan hanya dapat kita peroleh ketika kita dekat dengan Tuhan, sebab daripadanya lah keselamatan kita. Ini berarti setiap kali ada persoalan yang menghimpit, kita tidak boleh khawatir sedikit pun, tetapi menyadari sepenuhnya untuk segera mendekat kepada Tuhan. Dalam hal ini kita harus sadar untuk terus berserah dan mengandalkan Tuhan, meletakkan setiap persoalan kita pada kehendak Tuhan. Saat kita menjalani proses ini, biasanya Roh Kudus menuntun kita pada ayat-ayat kebenaran firman Tuhan dan memberi pengertian yang dalam tentang apa yang harus kita lakukan. Jika kita melakukan sesuatu sesuai kebenarannya, percayalah, ketenangan dari Tuhan akan kita alami. Dalam kitab Yesaya pasal 32 ayat 17 mengatakan, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Jadi jangan biarkan iblis menggunakan setiap persoalan untuk mengalahkan kita. Marilah kita terus berusaha hidup dalam kebenarannya setiap hari, supaya iblis tidak punya celah untuk mempengaruhi kita. Percayalah, apapun kondisi kita hari ini, di dalam Tuhan selalu ada ketenangan. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, renungan pada pagi hari ini mengajarkan bahwa ketenangan sejati bukan berasal dari keadaan yang tenang, tetapi dari kedekatan dengan Tuhan. Mazmur 62 menunjukkan bahwa Daud, meskipun berada dalam tekanan, tetap tenang karena ia tahu dari mana pertolongannya datang. Ini adalah pelajaran penting bagi kita, bahwa ketenangan bukanlah hasil dari tidak adanya masalah, melainkan hasil dari kehadiran Allah dalam hidup kita. Ketika kita mencari Tuhan, saat itulah kita mengalami kekuatan ilahi
yang menopang hati dan pikiran kita di tengah badai. Dalam relasi yang akrab dengan Tuhan, kita menemukan keselamatan dan perlindungan yang sejati. Daud menggambarkan Allah sebagai gunung batu dan kota benteng, simbol kekuatan dan keteguhan. Ketika kita menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan utama, kita tidak akan mudah goyah. Dunia bisa menggoncang kita dengan ketidakpastian, tekanan ekonomi, masalah keluarga, dan tantangan kesehatan. Namun bila hati kita melekat pada Tuhan, kita tetap berdiri teguh karena kita tahu bahwa tangannya menopang hidup kita. Sikap berserah kepada Tuhan bukanlah kelemahan, melainkan kekuatan yang sejati. Dunia mengajarkan kita untuk mengandalkan kekuatan sendiri, tetapi firman Tuhan mengajarkan bahwa ketika kita lemah, justru saat itulah kuasa Tuhan menjadi nyata. Berserah berarti menyerahkan kendali kepada Tuhan yang tahu masa depan kita. Berserah bukan berarti pasif, tetapi aktif menaruh kepercayaan bahwa Tuhan sedang bekerja meskipun kita belum melihat hasilnya. Yesaya pasal 32 ayat 17 mengingatkan kita bahwa ketenangan adalah buah dari hidup dalam kebenaran. Artinya, jika kita ingin hidup dalam damai, kita harus hidup sesuai dengan prinsip dan kehendak Tuhan. Kebenaran itu bukan sekedar pengetahuan tentang firman, melainkan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita jujur, taat, dan hidup kudus, kita tidak memberi celah bagi iblis untuk menabur kekacauan dalam hati kita. Ketenangan dari Tuhan bukan ketenangan sesaat, tetapi ketenangan yang kekal. Dunia bisa memberi hiburan, tetapi hanya Tuhan yang dapat memberi kedamaian yang melampaui akal. Saat kita memilih untuk tetap tinggal dalam hadirat-Nya, kita akan menemukan bahwa hati yang tadinya gelisah berubah menjadi penuh pengharapan. Bukan karena masalah menghilang, tetapi karena kita tahu Tuhan beserta kita. Mari kita hidup dalam kesadaran akan perlunya mendekat kepada Tuhan setiap waktu. Jangan menunggu badai datang baru mencari Tuhan, tetapi latihlah diri untuk tinggal dekat dengan Tuhan sejak sekarang ini. Sebab mereka yang akrab dengan Tuhan tidak akan pernah mudah digoyahkan oleh gelombang kehidupan. Mereka akan berdiri teguh karena Tuhan sendiri menjadi tempat perlindungan dan sumber kekuatan mereka. Di dalam Tuhan, ketenangan itu bukan janji kosong, tetapi realita yang dapat kita alami setiap hari. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi saudara yang sudah mendengarkan dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kudus dan mulia, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu, serta atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik, buat firman-Mu yang meneguhkan hati kami pada hari ini. Di tengah segala persoalan hidup, kami percaya hanya dekat Engkau sajalah kami menemukan ketenangan dan keselamatan sejati. Ajari kami untuk terus berserah dan mengandalkan Engkau, berjalan dalam kebenaran-Mu, dan tidak memberi ruang bagi kekhawatiran. Terima kasih Tuhan, buat firman-Mu pada hari ini.
yang menguatkan iman kami, memberikan kami ketenangan dalam kehidupan kami. Tanamkan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami, dan mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu, dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepada-Mu. Hamba berdoa ya Tuhan, buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan pada hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu, sembuhkan sakit penyakit mereka, pulihkan keadaan umat-umat-Mu, berkati perekonomian mereka ya Tuhan, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Pada hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya, dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu Tuhan. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami. Berikan kami kesehatan dan tuntun kami di jalan-Mu yang benar. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi doa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas.
Tuhan Yesus memberkati.